memang nih kalau kita lagi ngelamar pekerjaan, at the end itu suka ditanya, berapa sih gaji yang kamu mau atau pendapatan yang kamu inginkan. Nah kalau udah ditanya kayak gini, biasanya kita tuh langsung bingung gitu ya. Takutnya kemahalan, takutnya kerendahan. Sebelum negosiasi nih Mbak, biasanya kita kan nentuin dulu nih, kira-kira gaji yang pas buat saya itu berapa ya? Biasanya suka ada yang Mbak ya, gaji yang diinginkan berapa gitu. Nah itu gimana sih Mbak, pertimbangan-pertimbangan apa aja yang perlu kita ambil buat nentuin besaran gaji yang cocok buat kita, yang sesuai dengan value dan kemampuan kita supaya nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah gitu Mbak. Gimana sih? Oke, baik. Halo sahabat Nova, thank you udah ngundang Rista dari finansialku.com. Aku punya banyak sahabat Nova. Semoga semuanya yang join hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Terus ngejalanin prokes, karena nggak tahu nih COVID itu masih rela aja gitu ya. Kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi yang menjaga diri kita? Betul. Dan disclaimer dulu, aku bukan ahlinya untuk nentuin gaji atau pendapatan gitu kan ya. Gitu akan melihat dari sudut pandang saya karena keuangan sama pengalaman pribadi aku pada saat dulu gitu ya ngelamar pekerjaan gaji seperti apa sih ya. Oke, boleh nih Mbak diceritakan juga gimana? Oke, Supaya kita baik. bisa... Aku double nggak ya? Enggak kok Mbak. Aman ya? Oke, baik gitu. Oke, kalau tadi pertanyaannya Mbak, gimana sih cara kita nego gaji? Karena biasanya ketika kita ketemu dengan HR gitu atau HRD gitu, yang paling menakutkan adalah ketika ditanya kamu mau gaji berapa gitu ya. Betul. Ya, gitu ya. Ternyata gaji yang kita minta terlalu ketinggian gitu ya. Kemudian ternyata gaji yang diberikan oleh sebuah perusahaan itu ternyata kecil, nggak sesuai dengan kayaknya kemampuan aku atau value dalam diri aku tuh nggak segitu gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, sobat Nova sama aku gitu ya yang join hari ini karena kita hampir sama nih Mbak sebutannya gitu ya. Sahabat-sahabat ya Mbak. Betul, mungkin ini dia alasan klise gitu ya, tapi biasanya memang nih kalau kita lagi ngelamar pekerjaan, at the end itu suka ditanya, berapa sih gaji yang kamu mau atau pendapatan yang kamu inginkan. Nah kalau udah ditanya kayak gini, biasanya kita tuh langsung bingung gitu ya, takutnya kemahalan, takutnya kerendahan. Nah sebenarnya ada beberapa tips gitu ya yang harus kita lakukan nih sahabat Nova sama sobat finansialku. Yang pertama, sebelum kamu melamar di sebuah perusahaan itu kamu cari tahu dulu ini perusahaan itu bergeraknya di bidang apa sih gitu ya. Kemudian posisi yang mereka buka dan yang akan kamu lamar itu posisinya ngerjainnya apa aja gitu ya, dari segi levelnya, kemudian ngerjain apa aja gitu ya. Nah itu juga harus kamu perhitungkan kira-kira itu sesuai nggak dengan value atau kemampuan yang kamu punya. Nah kalau misalnya tadi kamu udah riset dulu, udah survei dulu gitu ya. Nah kemudian kamu juga cari tahu kalau di posisi seperti itu dengan perusahaan sekelas itu gitu ya, dengan levelnya itu kira-kira berapa sih pendapatan atau kisaran gajinya. Nah itu udah jadi patokan kita dulu, baru kita sesuaikan dengan kemampuan kita kira-kira gitu ya, dengan posisi yang ditawarkan, dengan riset tadi gajinya, kamu pede nggak nih dengan kemampuan yang kamu miliki? Kalau misalnya pede, maka kamu sudah punya poinnya. Lanjut untuk nego dengan si HR tadi, gitu ya. Tapi jangan duluan kamu yang nyebutin angkanya. Misalnya HR-nya nanya gini, oke Mbak, berapa gaji yang kamu mau? Misalnya kamu langsung nyebut 10 juta. Jangan kayak gitu ya. Tapi biar HR-nya dulu yang yang info berapa gitu ya di situ, baru nanti kita nego gitu. Nah, negonya ini kita udah tahu apa yang kita butuhkan itu ada di aku gitu ya. Pengalamannya ada di aku, kemampuannya ada di aku gitu. Jadi kita bisa punya bargaining power untuk kayaknya nggak segitu deh Pak, dengan mengerjakan ini, kemudian pengalaman yang saya punya, kemampuan yang ini ya. Maka kalau seperti ini tuh seperti apa gitu. Nah kalau misalnya at the end biasanya dinego lagi gitu kan ya Mbak ya, dia akan gitu ya. Nah ini juga harus agak jual mahal dulu ya. Kalau aku tuh gitu Mbak, ditawarkan oke kayaknya kita nawarnya 15 juta gitu ya, 10 juta gitu. Jangan langsung iya hari itu juga gitu ya. Oke, pikirkan dulu gitu ya, karena ada beberapa perusahaan yang saya lamar juga memberikan gitu ya kontribusinya juga lumayan gitu ya. Jadi jangan langsung diiyain gitu. Tapi
kasih waktu dulu untuk kita berpikir gitu ya. Let's say misalnya 3 hari berpikir. Nah, berpikir kamu juga harus menghitungkan 3 hal. Satu, kamu dibayar dengan sekian tadi, kamu lihat dulu itu udah sesuai dengan UMP atau UMR di Oke. ya. Kemudian yang kedua, buat biaya akomodasi atau transportasi atau biaya kamu makan dari rumah ke kantor atau kos itu udah diperhitungkan juga gitu ya. Kira-kira kamu minus atau nombok gitu ya. Kalau bisa sih jangan minus, tapi agak lebih gitu ya. Nah, jadi ada negonya. Misalnya HR-nya, oke Pak, masih dinego juga. Kamu tanya benefit-benefit lainnya, contoh gitu ya, kayak kesehatannya seperti apa, ada uang lemburnya enggak, ada uang pulsa atau uang apa gitu yang lain-lain. Nah, itu gitu. Jadi jangan hanya kita berpaku pada angka gitu ya, tanpa kita juga melihat poin-poin yang lainnya. Kalau aku sih kayak gitu Mbak, kalau misalnya kita lagi nego nih, karena yang paling krusial itu adalah nego gaji sebenarnya. Jadi kalau bisa riset dulu ya Mbak ya, terus kalau misalnya pas lagi tawar-menawar jangan keluar angka terlebih dahulu. Betul. Dan pada saat nego juga jadi juga gitu ya. Jadi ini kita jangan menunjukkan sikap kayak kita tuh paling sok tahu gitu ya biasanya. Okay. Banget sih gitu, jangan gitu, tapi berdasarkan jujur nih Pak ya gitu, ekspektasi saya dengan melakukan perusahaan ini gitu ya, dengan tingkat pekerjaan seperti ini, level perusahaan ini, pengalaman, ekspektasi saya mungkin segini, di angkanya sekian, tapi bukan kita nyebutin, setelah mereka nyebutin. Nah tapi kalau misalnya Bapak memberikan yang segini harganya ya atau pendapatannya, saya mau tanya lagi, benefit lagi yang saya dapatkan selain nominal gaji setiap bulan tadi.